Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini saya Pak Salahuddin bersama Pak Akmal dan Ustadz Ahmad Samsuri di belakang kami. Jadi kami bertiga tim Studio As-Sunni saat ini kita lagi jalan-jalan, lagi healing ya. Sekarang sudah berada di perjalanan dari Sinjai menuju ke Kota Makassar ya, di Kota Dai. Ada beberapa agenda nih yang akan kita lakukan. Tentunya jalan-jalan ini merupakan satu kebutuhan juga. Bagaimana Pak Akmal ya? Iya. Jadi Pak Akmal ini yang kesibukannya ataupun aktivitas rutinnya sebagai seorang tukang servis HP ya istilahnya ya, itu pasti akan ada titik jenuhnya. Seperti halnya juga guru kita Ustadz Ahmad Samsuri, Ustadz Azam ya. Itu kira-kira Ustadz kalau tiap hari ngaji terus isi kajian, isi ceramah, itu ada rasa jenuhnya juga Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat As-Sunni dimanapun berada ya, kalau ditanya jenuh itu fitrah manusia ketika kita ini melakukan sesuatu yang menjadi kegiatan rutinitas. Tapi kalau ditanya mengajar atau mengaji itu jenuh ya, sebenarnya tidak ke jenuh, tapi lebih ke inginlah sesekali kita ini berinovasi ketika kita mengaji, tetap mengaji tapi dengan beberapa apa bahasanya itu, refreshan lah, gimana bahasanya, refreshing gitu ya. Nah, refreshing atau refreshing. Ya intinya dengan cara apapun kita bisa mengaji, dimanapun kita bisa mengaji, walaupun tetap di majelis yang diutamakan. Nah mungkin Ustadz boleh dijelaskan ini kan sambil kita jalan-jalan, kira-kira apa sih manfaat ataupun mungkin emangnya ada sih anjuran dalam agama kita untuk melakukan liburan ataupun aktivitas jalan-jalan gitu ya? Sebenarnya kalau jalan-jalan atau berwisata itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sabdakan dalam satu mafhum hadis bahwa jalan-jalannya umatku, umat Islam itu sebenarnya dalam agama. Dengan artian dimanapun orang itu melaksanakan amal agama, lebih-lebih lagi itu adalah jihad fisabilillah, maka itu adalah wisatanya umatku katanya. Oleh karena itu dimanapun kita berada, sahabat-sahabat As-Sunni yang berbahagia, selalulah kita membawa agama. Jangan sampai agama itu ditinggal di rumah, jangan sampai agama itu dicampakkan di tengah jalan, tapi letakkan agama itu dalam kehidupan kita. Ketika di mana saja kita berada, bersama siapa kita berada, tetap agama dalam kehidupan, dalam layan tarik nafas kita selama kita hidup. Artinya perkara agama ini tidak pernah lepas dari setiap sisi kehidupan, termasuk ketika kita berlibur seperti ini, kita tetap harus selalu mengingat Allah gitu kan. Benar. Iya. Apalagi safar seperti ini Pak Baso dan Pak Akmal. Safar seperti ini itu termasuk safar yang insya Allah safar yang diperbolehkan, bahkan disunahkan jika kita memang niatnya benar, bukan untuk maksiat. Dan keutamaan orang yang bersafar dalam perjalanan itu, doanya termasuk salah satu orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, kita tahu, pemimpin yang adil, doanya diijabah. Ada seorang ibu mendoakan anaknya, itu pun diijabah. Ada orang doa ketika hari Jumat, itu pun diijabah. Ada orang yang dizalimi, doanya ijabah. Termasuk juga orang yang doanya diijabah adalah orang yang dalam perjalanan, yang dimaksud perjalanan non maksiat, perjalanan sunnah ataupun perjalanan mubah. Nah, kita ini tergantung niatnya nih, walaupun kita mau jalan-jalan, tapi kalau kita niatnya silaturahmi, tidak melalaikan perintah-perintah Allah, sholat tepat pada waktunya, sholat dengan ketentuan syariat agama, ketemu orang kita berusaha untuk salam dan lain sebagainya,
ada orang maksiat kita berusaha untuk menegurnya, maka ini termasuk perjalanan yang sunnah, diperbolehkan bahkan berpahala insya Allah. Insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan perjalanan kita ini menjadi berkah ya di sisi Nah, Allah berkah SWT. tapi tidak sembarang jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan itu mendatangkan doa yang ijabah. Hmm. Ketika jalan-jalan itu ditunaikan dengan adab-adab Nabi. Masya Allah. Nah, Karena dengan pakai adab kita akan menjadi beradab. iya. Tapi orang tidak pakai adab, dia menjadi Biasa ya. Apa ya? Nah, kita harus beradab. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Ustaz, kita kan sekarang lagi safar nih, di jalan-jalan. Mungkin bolehlah Ustadz membagikan tips-tipsnya ataupun bagaimana sih perjalanan yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau sedang keluar bepergian jauh. Nah, apalagi kan kita sekarang lagi berada di tengah perjalanan dari Sinjai menuju Makassar, ini cukup jauh ya, ini sekitar 200 km lebih. Nah, mungkin bisa Ustaz kita berbagi manfaat juga untuk sahabat-sahabat kita di rumah. Siapa tahu yang lagi jalan-jalan pada saat menonton video ini bisa menerapkan ilmunya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Jadi dalam perjalanan ini Nabi SAW sudah banyak memberikan anjuran-anjuran yang bersifat sunnah supaya pahala safar kita ini lebih sempurna lagi sehingga mendapatkan titel atau derajat safar yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik capeknya kita di jalan, di balik lelahnya kita di jalan, ternyata ada pahala yang besar apabila kita tunaikan adab-adabnya. Masya Allah. Maka yang pertama di dalam hadis Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu," apabila manusia ini paham atau tahu bahwa ma fil wahdah, kata Nabi, dalam perjalanan yang sendirian, ma a'lamu ma sarron rokibun bilailin wahdah. Kalau seumpama manusia itu tahu bagaimana bahayanya bersafar sendirian, maka niscaya mereka tidak akan berani bersafar malam hari dalam keadaan sendirian. Memberikan arti pengertian kepada kita bahwa dianjurkan kita nih ketika bersafar itu mencari teman minimal 2, lebih bagus lagi 3 ke atas. Artinya apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan sunnah ataupun anjuran Nabi, Ustaz ya. Kita bertiga ini lagi jelas di balik sunnah itu banyak manfaat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekedar bicara, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang ada dalam hadis pun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja berupa hadis. Maka sekarang pun kita merasakan bagaimana bersafar apabila kita sendirian. Apalagi di daerah yang rawan seumpama, apalagi di daerah musuh kalau zaman dahulu peperangan. Maka bukan hanya sangat sunnah, tapi memang wajib untuk mencari teman untuk perjalanan safar kita. Kecuali safar-safar yang memang diperbolehkan untuk sendirian. Contoh, di daerah yang aman, kita boleh sendiri. Walaupun sunnahnya, bagusnya tetap ada temannya. Tetap ada teman supaya kalau ada kesusahan apa-apa bisa saling membantu. Kemudian ada juga safar yang dia malah sendiri bagusnya. Apa itu? Mata-mata. Zaman dahulu kalau pertempuran, peperangan, itu kalau mata-mata nggak boleh banyak karena ketahuan. Nah, cukup 1 orang diutus untuk memata-matai spy atau jasus, untuk memata-matai bagaimana kondisi musuh, berapa jumlahnya, kondisinya bagaimana, sehat atau lelah dan sebagainya, untuk salah satu strategi daripada peperangan itu sendiri. Dan itu sudah menjadi lumrah. Bukan berarti licik, tidak, tapi sudah menjadi lumrah. Setiap strategi peperangan itu pasti ada namanya mata-mata. Nah, maka Nabi SAW tadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersabda bahwa dianjurkan untuk mencari teman supaya kita bersama. Nah, ini salah satu adab yang kita tidak boleh sepelekan, karena dengan kita berjamaah 2 orang, 3 orang atau lebih,
Itu juga akan meminimalisir kemaksiatan yang kita lakukan ketika di jalan. Karena di jalan ini kita jumpa dengan orang yang tidak kita kenal. Di jalan ini kita tidak bersama keluarga seumpama. Tapi kalau ada temannya maka akan ada remnya. Seperti pedal gas itu ada remnya. Mobil, motor ada remnya, ada gasnya. Jadi ketika kita mau maksiat, maka ada yang menegur. Tentu yang kita cari adalah teman yang baik. Karena sebanyak apapun kalau teman yang buruk ya bukannya maksiat dihilangkan, malah maksiat dikerjakan. Maka mencari pun teman yang baik yang bisa mengingatkan kita dalam hal kebaikan, menegur kita apabila kita berbuat salah. Masya Allah. Nah, itu salah satu hikmah, manfaat daripada perintah Nabi ataupun anjuran Nabi bahwa bersafar itu diusahakan jangan sendiri. Kemudian ibaratnya seperti ini Ustaz ya. Satu orang takut ditambah satu orang takut itu dua orang takut. ya, Tambah lagi satu orang takut, jadilah tiga orang yang pemberani. Sama-sama semuanya ini orang takut. Tapi mereka menyatu bersatu dan berjalan bersama-sama, itu rasa takut itu hilang dan menjadi lebih tepatnya lebih satu orang takut itu takut sekali, orang takut dua itu sedikit berani, orang takut tiga itu berani. Semakin banyak maka akan menjadi berani. Itu makanya kata Nabi dalam jamaah itu ada pertolongan Allah. Nah, lanjut atau ada lain? Karena saya mau sampaikan dua ini adabnya. Boleh dua lagi masih. Ya, nah, kemudian sahabat As-Sunni dimanapun berada yang berbahagia. Adab selanjutnya, kalau kita sudah menentukan teman, maka Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud mengatakan, idza kharaja salah satu, ketika keluar safar atau keluar rumah tiga orang, faliyu amir, maka ambillah itu pemimpin, ketua rombongan, ahadahum, salah satu dari tiga orang tersebut atau salah satu dari beberapa jamaah orang yang ada dalam safar tersebut. Nah, ini pun menjadi sunnah. Karena kalau ketika kita safar dalam keadaan berjamaah, harus ada pemimpinnya. Dalam arti ada yang menghandle supaya keputusan-keputusan yang berbeda-beda dalam jamaah ini bisa dijadikan satu kesepakatan apabila itu diputuskan oleh seorang ketua ataupun amir. Maka sunnah ketika kita berjalan perjalanan banyak orang, kita angkat satu orang sebagai amir. Karena kalau tidak ada amir, tiga orang ini memiliki kepala yang berbeda, isi kepala yang berbeda, biografi kehidupan yang berbeda. Kalau seumpama ingin jalan, seumpama kita ke Makassar, satunya pengen jalan arah kiri, satunya lagi pengen jalan tengah, yang satu lagi pengen jalan kanan. Jadinya maka akan bingung kan? Karena nggak ada yang memutuskan. Iya, betul. Maka usulan-usulan itu bermanfaat selama ada yang mengusulkan. Dinamakan usulan itu karena ada keputusan. Siapa yang akan memutus? Maka kesepakatan kita angkat sebagai amir perjalanan. Ayo kita angkat yuk, siapa jadi amir? Mau kemana ini? Mau kemana ini? Waktu perjalanan kita ini amirnya langsung sudah amir, driver. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Akmal ini? Karena kita nggak tahu daerah Makassar ini. Betul. Artinya menentukan pemimpin rombongan ini memang sangat penting, Ustaz, ya. Karena di samping tadi tujuan dari perjalanan yang kita akan lakukan itu bisa lebih terarah, itu kan nantinya akan ada rasa kebersamaan juga. Karena ketika ada yang kita jadikan sebagai pemimpin rombongan itu kan kita cenderung akan mendengarkan arahan-arahannya seperti itu. Suami istri saja harus ada namanya pemutus musyawarah, yaitu suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dua orang saja harus ada itu ketegasan dalam memberikan suatu kemaslahatan hidup bersama, apalagi kita berjamaah. Betul. Masya Allah. Nah, ada juga nih yang nggak kalah penting ini, Pak Basu dan Pak Akmal. Hasan. Apa tuh, Ustaz? Selanjutnya ada perjalanan itu jangan lupa kita berdoa. Nah, ini sangat penting. Kita hakikatnya menggunakan kendaraan, hakikatnya kita sehat, bisa perjalanan, hakikatnya mata kita melihat sana sini. Itu tidak lain tidak bukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena melibatkan Allah, setiap kehidupan kita melibatkan Allah, maka senjata paling jitu itu adalah
Silahul mukmin ad-du'a. Senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Maka jangan lupa doa. Doa, apalagi doa bebas dalam perjalanan, mau seperti apa doa silakan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah, tentang doa yang sudah insya Allah dari TK kita sudah diajarkan. Maka ketika kita naik kendaraan, kita disunahkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang kurang lebih artinya, Maha suci Allah yang telah menundukkan segalanya kepada kami, yang mana kami tidak mampu untuk menundukkannya. Nah, karena orang perjalanan seakan-akan menundukkan jalan. Makanya sopir-sopir itu, sopir bus, sopir truk itu bangga. Saya pernah lewat sana, saya lewat sini, saya pernah ke sana, saya pernah ke sini. Bangga karena seakan-akan pernah, ataupun dia itu pernah menundukkan jalanan. Saya sudah pengalaman. Maka kita selalu bersyukur, memuji Allah, bahkan kita bertasbih kepada Allah, Maha suci Allah yang telah menundukkan semuanya kepada kita ini, yang mana kami tidak bisa sebelumnya menundukkan hal tersebut. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sungguhnya kami kembalinya pun sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak kalah penting sebagai doa kita, karena tahu di dalam safar itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi, baik itu halangan yang disengaja atau tidak, kelalaian, naudzubillah, kecelakaan, ataupun hal yang lainnya. Maka tidak bukan kita tidak ada senjata paling gitu, kecuali senjata kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalanan itu lancar, kita ucapkan alhamdulillah. Sebagaimana Nabi pernah sabdakan, kalau jalan itu lurus kita alhamdulillah, kalau jalan itu menurun kita ucapkan tasbih subhanallah. Masya Allah. Kalaupun ada bahaya, kita bersabar kepada Allah, karena setiap apa-apa yang menimpa kehidupan kita ini tidak lain tidak bukan untuk menguji sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa 3 adab ataupun 4 yang tadi disebutkan ini sudah cukup mewakili daripada perjalanan safar kita ini. Meskipun masih banyak adab-adab yang lain, tapi mungkin lain waktu kita bisa sama-sama sampaikan. Insya Allah, Ustaz. Nah, tentunya dari beberapa poin-poin penting tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Zabluri tadi ya, ini tentunya menjadi satu bekal untuk sahabat-sahabat sekalian, sehingga nantinya ketika Anda akan melakukan suatu perjalanan, ya, apakah itu perjalanan dekat, perjalanan jauh, ini boleh Anda amalkan sebagai bekal tentunya untuk kita bisa lancar dalam melaksanakan satu perjalanan. Nah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. Satu lagi, kita minta doa sama sahabat-sahabat As-Sunni di mana berada supaya jalan kita ini lancar sampai kita kembali lagi ke rumah masing-masing ya. Jangan lupa kita minta doa. Iya. Jadi sahabat-sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah, kita sekarang lagi berada dalam perjalanan menuju ke Makassar ya. Mohon doanya untuk kita semua agar senantiasa selalu hadir, bisa berbagi manfaat, bisa terus menjadikan apa yang kami miliki ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua melalui channel YouTube kami di Studio As-Sunni. Dan tentunya dalam melakukan perjalanan tetap untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang berkendara mobil jangan lupa safety-nya ya. Ini harus selalu digunakan. Ini untuk keselamatan kita bersama. Dan juga tentunya tadi beberapa adab yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bisa senantiasa menjadi amal kebaikan untuk kita bisa hidup lebih berkah di dunia ini. Mungkin demikian video kita pada kesempatan kali ini, dan kembali saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk menekan tombol subscribe, like, dan share channel YouTube kami Studio As-Sunni, sehingga ke depan
kami akan terus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kebaikan kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.